Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pernahkah kalian melihat film petualangan The Adventure of Sinbad? Bila kalian pernah melihatnya, pasti akan tahu gambaran pelayaran bangsa Eropa pada abad ke-16. Dengan perahu layar yang besar, mereka mengarungi lautan yang luas dengan berpedoman pada gugusan bintang-bintang. Meski hanya dengan menggunakan perahu layar, itu tidak menyurutkan keinginan mereka untuk menjelajah dunia. Kedatangan orang Eropa untuk pertama kali di Asia Tenggara terjadi pada abad ke-16. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia memberikan perubahan yang besar pada kehidupan rakyat Indonesia, karena merupakan awal masuknya imperialisme dan kolonialisme di Indonesia yang menyebabkan munculnya penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Zaman penjelajahan samudera merupakan suatu masa di abad ke-15 sampai dengan 17. Ketika bangsa-bangsa barat Eropa banyak melakukan penjelajahan samudera mengelilingi dunia untuk menemukan komoditas dagang dari dunia timur. Pelopor penjelajah samudera ada Spanyol, Portugis, dan Inggris. Latar belakang penjelajahan samudera yaitu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. Juga penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim seperti karavel dan munculnya teori Kopernikus. Buku catatan perjalanan Marco Polo dan adanya dorongan Gold, Glory, dan Gospel. Pada tahun 1453, Turki Ottoman menaklukkan Konstantinopel dalam Perang Salib. Jalur perdagangan Asia Eropa lewat Laut Tengah ditutup. Akan tetapi orang-orang Eropa terutama Portugis mencapai kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan bangsa Portugis memiliki keberanian mengarungi samudera. Atas dukungan Raja Henry, para pelaut dan petualang Portugis memulai usaha pencarian emas menyusuri pantai barat Afrika. Pelayaran bangsa Eropa ke dunia timur membawa tujuan khusus yang dikenal dengan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya berupa logam mulia. Gospel menyebarkan agama Kristen Katolik. Glory mendapatkan kejayaan negeri dengan memperluas wilayah kekuasaan. Pada tahun 1486, Bartholomeus Dias berlayar menyusuri pantai benua Afrika dengan tujuan India. Meskipun gagal mencapai India, Bartholomeus Dias telah menemukan jalur baru menuju ke Hindia Timur tanpa melewati Laut Tengah. Dengan demikian, dia telah memasuki perairan Samudra Hindia. Meskipun hanya sampai di suatu tanjung yang berada di ujung selatan Afrika. Oleh orang Portugis, tanjung tersebut kemudian diberi nama Cape of Good Hope atau Tanjung Pengharapan. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai kota pelabuhan Malaka. Setelah menetap di Malaka, Albuquerque memerintahkan untuk segera mencari kepulauan rempah-rempah. Misi pencarian kepulauan rempah-rempah tersebut dipimpin Francisco Serrao. Pada tahun 1522, Portugis mengadakan persekutuan dengan Ternate. Mulailah Portugis membangun benteng di sana. Tahun 1521, Sebastian Elcano dari Spanyol berlayar bersama Ferdinand Magellan. Setelah Ferdinand Magellan meninggal, ia melanjutkan perjalanan pulang ke Spanyol, melewati Tidore, Maluku Timur, dan menyeberang Samudra Hindia. Tahun 1579, Sir Francis Drake berlabuh di kerajaan Ternate dan dijamu oleh Sultan Ternate Baabullah.
Tahun 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1596 dengan menggunakan 4 kapal. Sedangkan pada tahun 1602, James Leicester dari Inggris yang melakukan pelayaran ke Indonesia. Kapalnya tiba di Aceh. Tahun 1770, James Cook, pelaut terkenal Inggris, setelah melakukan pelayaran ke Australia, singgah di Batavia karena kapalnya mengalami kerusakan. Bangsa-bangsa Eropa berusaha mencari keuntungan sebesar-besarnya dan membentuk koloni-koloni di Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia ternyata berhasil mendapatkan rempah-rempah yang banyak sehingga mendorong kedatangan para pedagang Belanda di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menciptakan kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya wilayah kekuasaan dan isme artinya paham. Paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Kolonialisme dibedakan menjadi kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, kolonialisme deportasi. Imperialisme berasal dari kata imperium, memerintah, dan isme paham. Imperialisme sendiri merupakan suatu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintahan jajahan di wilayah yang dijajahnya. Imperialisme ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Masa penjajahan Portugis, bangsa Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque yang berhasil menaklukkan Goa pada tahun 1510 dan Malaka 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Bangsa Portugis kemudian menjalin kerjasama dagang terutama untuk komoditas lada dengan kerajaan Sunda atau Pajajaran, ditandai dengan dibuatnya Padrao atau prasasti kerjasama pada tahun 1522. Bangsa Portugis diusir dari Ternate oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1575. Berdasarkan kesepakatan Lisabon tahun 1859 antara Kerajaan Belanda dan Kerajaan Portugal, maka Portugis akhirnya menyingkir dari Hindia Timur kecuali Timor, Pulau Timur yang kini wilayah Timur Leste. Masa penjajahan Spanyol, bangsa Spanyol masuk ke Nusantara melalui rombongan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Rombongan tersebut tiba di Maluku pada tahun 1521. Sambutan baik masyarakat Tidore dimanfaatkan Spanyol untuk mengembangkan kekuasaannya lebih besar. Spanyol mendirikan benteng dan mulai melakukan monopoli perdagangan. Persaingan antara Spanyol yang membantu Tidore dan Portugis yang membantu Ternate berakhir setelah dikeluarkannya perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian itu, Portugis menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Perjanjian Tordesillas adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesillas, sekarang di Provinsi Valladolid, Spanyol. Pada tanggal 7 Juni 1494, yang membagi dunia di luar Eropa menjadi dua poli eksklusif antara Spanyol dan Portugis sepanjang suatu meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde, lepas pantai barat Afrika. Sekitar 39 derajat 53 bujur barat, wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan sebelah barat oleh Spanyol. Pada tanggal 20 Maret 1602, perseroan-perseroan yang saling bersaing bergabung untuk membentuk maskapai Hindia Timur yang diberi nama VOC. Tujuan pembentukan VOC adalah untuk menghindari persaingan di antara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing
dengan perusahaan dagang negara lain seperti Portugis dan Inggris. Gubernur pertama VOC dijabat oleh Peter Both. Ia berkantor di atas kapal yang berlabuh di perairan Ambon. VOC oleh pemerintah kerajaan Belanda diberi hak-hak istimewa atau hak oktrooi, yaitu hak monopoli, ekstirpasi, pelayaran hongi atau hongi toksen, strategi divide et impera atau politik adu domba. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda. Penyebab dari kebangkrutan VOC yaitu korupsi, biaya kepegawaian semakin besar, banyak pengeluaran dana untuk perang, juga persaingan dengan kongsi dagang lain. Kebijakan dan keberhasilan Peter Both antara lain membangun markas besar VOC di Ambon, berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan Maluku, menaklukkan Pulau Timur, mengusir Spanyol dari Tidore. Meski berkantor pusat di Ambon, Both juga mendirikan kantor dagang VOC mula-mula di Banten pada tahun 1610, kemudian di Jayakarta pada tahun 1611. Kebijakan dan keberhasilan Jan Pieter Zoon Chun antara lain adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta, mengusir orang Inggris di Pulau Run yang diam-diam tetap melakukan perdagangan dengan penduduk Banda, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda, juga menerapkan kebijakan ekstirpasi. Pada tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Batav di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintah Prancis mengirim Herman Willem Daendels pada tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan yang paling terkenal adalah membangun jalan raya pos The Groot Postweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Selain itu, Daendels juga melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan dana guna mempertahankan Pulau Jawa, yaitu ada kontingenten, yaitu kewajiban rakyat menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah sebagai pajak, verpflichte leverente, yaitu kewajiban rakyat menjual hasil panen hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Kemudian ada Briegerstensel, yaitu kewajiban penduduk Priengan untuk menanam kopi, juga kerja rodi, kerja paksa bagi penduduk terutama dalam pembuatan jalan raya Anyer Panarukan. Kemudian ada Landelijkstensel, yaitu menjual tanah-tanah luas kepada pihak partikuler atau swasta Belanda dan Tionghoa. Pemerintahan Daendels di Indonesia menyebabkan rakyat menjadi menderita karena pemerintahnya dilakukan dengan sangat kejam dan sewenang-wenang. Kekejaman Daendels mendapatkan kritik pedas dari lawan-lawan politiknya, terlebih lagi dengan tindakan Daendels menjual tanah negara kepada pihak swasta menjadi penyebab ditariknya Daendels ke negeri Belanda. Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut pada tanggal 18 September 1811. Jansen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris. Isi dari kapitulasi Tuntang yaitu seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris.
Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di Pulau Jawa menjadi kekuasaan Inggris. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak tanggal 18 September 1811. Beberapa kebijakannya yaitu membagi Pulau Jawa menjadi 16 karisidenan, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial, menetapkan sistem sewa tanah atau landren, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Vendale Jr. Konvensi London tahun 1814 berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Pengaruh sistem ekonomi liberal yaitu meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Banyak bermunculan perkebunan swasta asing di Hindia Belanda, berkembangnya kegiatan pertambangan, juga terjadinya pergerakan tenaga kerja secara besar-besaran. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa ekonomi liberal, yaitu Undang-Undang Agraria pada tahun 1870, Undang-Undang Gula tahun 1870. Dampak sistem ekonomi liberal yaitu eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Kelompok humanis di negeri Belanda mengusulkan dilaksanakan politik etis sebagai pengganti politik liberal. Latar belakang munculnya politik etis yaitu adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Munculnya artikel N.R. School Utang Kehormatan yang ditulis oleh Conrad Theodore van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar trias Van Deventer yang terdiri atas migrasi atau perpindahan penduduk, irigasi yaitu upaya memperbaiki sarana pengairan atau keperluan pertanian, edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Demikian tadi pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.